Menurut cerita rakyat Bengkulu, asal mula nama Bengkulu berawal saat terjadi peperangan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut. Pangkal masalahnya adalah penolakan lamaran putra Raja Aceh oleh Raja Anak dalam Muara Bengkulu, Raja Kerajaan Serut. Peperangan terjadi antara kedua kerajaan tersebut dengan hebatnya tanpa ada pihak menang maupun pihak kalah. Alkisah, dahulu kala tersebutlah sebuah kerajaan di Bengkulu bernama Kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Ratu Agung memiliki 7 orang anak. Si sulung bernama Pangeran Anak dalam Muara Bengkulu, sedang si bungsu bernama Putri Gading Cempaka. Saat Ratu Agung wafat, Pangeran Anak dalam Muara Bengkulu dinobatkan sebagai penggantinya. Ia kemudian memerintah Kerajaan Serut dengan adil bijaksana melanjutkan keadilan ayahandanya. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Serut menjadi berkembang pesat. Pangeran Kerajaan Aceh ingin melamar Putri Gading Cempaka. Seiring berjalannya waktu, adik bungsu Raja Anak dalam Muara Bengkulu, yaitu Putri Gading Cempaka, tumbuh menjadi seorang gadis cantik jelita. Telah banyak para pangeran juga saudagar kaya ingin mempersuntingnya. Kecantikan Putri Gading Cempaka diketahui pula oleh seorang pangeran dari Kerajaan Aceh. Sang pangeran segera mengirim utusan ke Kerajaan Serut untuk menyampaikan keinginan Pangeran Aceh melamar Putri Gading Cempaka. Keinginan sang pangeran untuk melamar ditolak halus oleh Raja Anak dalam Muara Bengkulu. Setelah mengetahui keinginannya melamar ditolak oleh Raja Anak dalam, sang pangeran Aceh merasa sangat tersinggung. Ia marah bukan main. Ia kemudian meminta Kerajaan Aceh untuk menyerang Kerajaan Serut. Tak lama kemudian Kerajaan Aceh mengirimkan pasukan secara besar-besaran menggunakan kapal-kapal perang. Perang Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut. Raja Anak dalam Muara Bengkulu mengetahui rencana penyerangan tersebut. Ia segera menyiapkan siasat khusus untuk menghadapi pasukan Kerajaan Aceh. Ia mengetahui bahwa Kerajaan Aceh memiliki pasukan kuat. Kerajaan Aceh terkenal sulit untuk dikalahkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon-pohon. Batang-batang kayu pohon tersebut kemudian dilemparkan ke sungai agar bisa menghalangi gerak kapal pasukan Kerajaan Aceh. Pasukan Kerajaan Serut segera bekerja keras menebangi pohon, kemudian menghanyutkan batang-batang pohon tersebut ke sungai. Sementara sebagian pasukan lain berjaga-jaga untuk menghadapi serangan pasukan Kerajaan Aceh. Sudah tak terhitung berapa banyaknya kayu-kayu pohon hanyut hingga memenuhi sungai. Saat pasukan Kerajaan Aceh tiba di sungai untuk menuju Kerajaan Serut, mereka terkejut mendapati banyaknya batang-batang pohon hanyut dari arah hulu sungai menghalangi kapal-kapal mereka. Susah payah mereka berusaha menghindari kayu-kayu yang sangat menghambat perjalanan mereka. Untuk menghindari kayu-kayu tersebut, beberapa prajurit berteriak "Empang Kahulu! Empang Kahulu!" Akhirnya setelah bekerja keras, kapal-kapal pasukan Kerajaan Aceh berhasil melaju. Mereka mendarat di sebuah kaki bukit. Para prajurit Kerajaan Aceh melompat ke daratan dari kapal-kapal mereka. Para prajurit Aceh segera disambut oleh serangan pasukan Kerajaan Serut yang memang telah menunggu. Maka terjadilah peperangan hebat antara kedua pasukan. Dengan siasat cerdik Raja Anak dalam Muara Bengkulu, kehebatan pasukan Kerajaan Aceh mampu diimbangi oleh pasukan Kerajaan Serut. Cukup lama peperangan tersebut berlangsung tanpa ada tanda-tanda pasukan mana akan unggul dan pasukan mana akan kalah. Sudah banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak namun, kedua kekuatan tampak seimbang. Melihat peperangan tidak berkesudahan tersebut, Raja Anak dalam Muara Bengkulu merasa sedih. Ia tidak sanggup melihat begitu banyak korban berjatuhan. Akhirnya dengan diiringi oleh keenam adiknya, kerabat keluarga kerajaan, dan beberapa pengikut setianya, Raja Anak dalam Muara Bengkulu kemudian pergi ke Gunung Bungkuk. Mereka tinggal di gunung tersebut hingga peperangan berakhir. Empang Kahulu asal mula nama Bengkulu. Karena tidak ada tanda-tanda pasukan mana akan menang, akhirnya peperangan itu pun berakhir sendirinya. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, tidak melanjutkan peperangan. Meskipun peperangan telah berakhir, namun Raja Anak dalam beserta keenam adik dan pengikut setianya tetap tinggal di Gunung Bungkuk. Sejak peperangan dahsyat tersebut, wilayah Kerajaan Serut kemudian berubah penyebutan namanya. Mulai dari teriakan para prajurit Kerajaan Aceh, Empang Kahulu, berubah menjadi Pangkahulu, berubah lagi menjadi Bangkahulu dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kini kita mengenalnya dengan nama Bengkulu.